بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين اللهم بحق محمد وآل محمد عليه صل على محمد وآل محمد وارزقنا ووالدينا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا من بعدنا حب محمد وآل محمد اللهم أحينا على ذلك وأمتنا على ذلك واحشرنا في زمرة من أحب محمدا وآل محمد مع محمد وآله يا كريم. أيها الإخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hari ini kita teruskan kajian kita dari kitab 100 pesan singkat dari Al-Quran, dan hari ini adalah halaman ke-100, artinya tamat kitab ini selesai. Kita akan baca di ayat di kitab terakhir, ayat di halaman terakhir ini berada dalam surat Al-Muzammil ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila. Dan bersabarlah terhadap apa yang mereka ucapkan, dan jauhilah mereka dengan cara yang baik. Pelajaran yang tertulis dalam buku ini, Islam tidak pernah memberi celah untuk membalas ejekan dengan ejekan. Lantas kenapa kita masih menghina seseorang atas nama agama? Ayat terakhir yang akan kita kaji dalam pertemuan sore ini berkaitan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah untuk sabar. Sabar atas apa yang mereka sampaikan, mereka ucapkan, mereka tuduhkan terhadap beliau sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah dituduh macam-macam oleh kaumnya sebagaimana umat nabi-nabi sebelumnya. Mereka menyebut Rasulullah majnun, gila. Mereka menyebut Rasulullah kadzdzab, pembohong. Mereka menyebut Rasulullah kahin. Mereka menyebut Rasulullah sahir, tukang sihir, dan semacam itu. Tapi Allah memerintahkan dalam ayat ini wahjurhum. Al-hajr dalam bahasa Arab menjauhi orang. Ima dijauhi dengan fisiknya, dari badannya dijauhi, atau cuma dengan di hatinya enggak terletak. Artinya meninggalkan dia, enggak diajak bergaul lagi. Wahjurhum, tinggalkan mereka. Tetapi Allah sebelum mengatakan wahjurhum, Allah perintahkan dulu wasbir ala ma yaqulun. Sabarlah engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas yang apa mereka sampaikan, yang mereka bicarakan. Ayat ini terletak ayat 10. Ayat 8-9-nya itu adalah ketika Allah mengajak Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk bertasbih, untuk zikir, untuk tawakal kepada Allah, baru perintah sabarnya. Allah berfirman, wadhkurisma, ayat 8 dan 9-nya, wadhkurisma rabbaka wa tabattal ilaihi tabtila rabbul masyriqi wal maghribi fattakhidhu wakila, la ilaha illahu fattakhidhu wakila, baru wasbir. Artinya sabar ini datang setelah Allah perintahkan dulu wadhkurisma rabbik, perbanyak zikir Allah. Wa tabattal ilai, tabattal dan inqati, kamu putuslah sama yang lainnya, kamu hanya fokus kepada Allah. Kemudian fattakhidhu rabbul masyriqi wal maghrib, siapa Allah yang kamu harus
tabattal ilaih, kamu memutuskan hubungan dengan siapapun hanya dengan Allah, dia Rabbul Masyriqi wal Maghrib, pemilik langit timur dan barat, la ilaha illahu, tiada Tuhan kecuali dia, fattakhidhu wakila, baru wasbir. Artinya orang yang bisa sabar menghadapi omongan orang-orang yang tidak enak ini, bermacam-macam cacian dan semuanya, yang mampu memiliki kesabaran itu yang selalu mengingat Allah, yang selalu tidak terlalu usil dengan kondisi hubungan orang, tapi fokus hubungannya dengan Allah. Siapa yang menjadikan hubungan dia dengan Allah masih bisa, akan tetap diikuti. Kalau enggak ditinggal. Hubungannya cuman Allah. Terus yang cuman bertawakal kepada Allah. Orang yang memiliki ini mampu memiliki fasbir, baru bisa sabar mendengar ocehan, omongan orang-orang. Karena setiap yang ingin menyampaikan kebenaran daripada anbiya, ausia, ulama dan semua ausia ad-doa, siapapun yang ingin menyampaikan kebenaran harus memiliki lapang dada. Dia harus sudah mempersiapkan dirinya, pasti akan mendengarkan tuduhan, kata-kata yang tidak indah dan bermacam-macam semacam itu. Hendaklah dia punya dada yang lapang untuk siap mendengarkan ini, tetapi harus membekali diri tadi dengan wasbir, dengan tabattal, dengan wadhkur isma rabbik, dengan tawakal, baru wasbir ala ma yaqulun. Karena ayat ini ketika Allah perintahkan sabarlah atas apa yang mereka sampaikan kepadamu, menunjukkan begini ayyuhal ikhwah, bahwa omongan lisan ini sering bisa menyakiti hati melebihi semuanya. Kata-kata keji, cacian dan semua itu cukup menyakiti hati. Sampai Ar-Rasulul A'zam sallallahu alaihi wa alihi, saya akan bawa beberapa ayat Ar-Rasulul A'zam yang kita tahu Rasul adalah memiliki kesabaran yang di atas semuanya, lapang dadanya, tetapi Allah menyebutkan begini, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, supaya kita tahu bahwa kadang-kadang lisan itu dalam tuduhan, dalam cacian, dalam omongan-omongan, kata-kata yang keji cukup menyakitkan. Rasul Allah berfirman, Al-An'am 33, qad na'lamu annahu la yahzunuka alladhi yaqulun. Sungguh kami tahu wahai Muhammad bahwa omongan-omongan mereka itu membuat kamu sedih. Bayangkan Sayyidil Wujudi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memiliki kesabaran begitu besar, tapi Allah tahu kamu sedih dengan ocehan-ocehan mereka. Ketika mereka berkata kamu kadzab, kamu majnun, kamu sahir dan tuduhan-tuduhan semacam itu. Qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun. Kami tahu sungguh telah membuat kamu sedih apa yang mereka katakan. Itu Al-An'am. Dalam surat Hijr lain Allah menyebutkan begini, walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Kami sungguh tahu bahwa hatimu sesak karena sempit karena ucapan-ucapan mereka. Artinya ayat-ayat semacam ini ingin memberikan gambaran pada kita, jangan sembarangan kita mengeluarkan kata-kata. Kadang karena lisan dan kata-kata itu cukup menyakitkan. Rasul pun yang memiliki semua kesabaran ini, Allah masih, dan beliau pasti sabar, diberi Allah kesabaran, tetapi Allah mengetahui kamu sedih, sempit dada mendengarkan ucapan ini. Pasti kita yakin kesedihan Rasul, beliau menjadi sempit dan semuanya karena beliau memikirkan umat ini. Rasulullah itu dicaci, tetapi Rasulullah masih memiliki rahmat. Kesian orang-orang semacam ini kelak akan mendapatkan kesengsaraan, sementara rahmat beliau ada. Itu yang Allah pernah menegur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Ketika Rasulullah begitu perhatian, dia sedih segala macam, dia biar yang penting umat ini selamat. Ketika Allah mengetahui bagaimana isi rahmat hati beliau, mungkin kamu ini sedih, bahkan dalam ayat lain kamu ingin membinasakan dirimu memikirkan mereka ya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Wasbir ala ma yaqulun nahu la na'lamu qad na'lamu innahu la yahzunuka. Atau ayat tadi walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun.
Ketika Allah menyebutkan kami tahu sempit rasanya dadamu karena ucapan-ucapan mereka ini, Rasulullah diperintahkan oleh Allah, fasabbih bihamdi rabbika, bertasbihlah kepada Allah, wa kum ma'as sajidin, dan bersujudlah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Artinya tasbih, zikir kepada Allah, beribadah, semua itu yang mampu membuat kita sabar mendengar ocehan-ocehan dan celahan-celahan yang disampaikan oleh manusia. Wasbir ala ma yaqulun. Cukup menyakitkan hati. Wasbir ala ma yaqulun. Kemudian di dalam ayat ini Allah menyebutkan wasbir ala ma yaqulun wahjurhum hajran jamila. Sabar atas apapun yang mereka katakan. Kemudian tinggalkan mereka. Ada perintah untuk meninggalkan mereka. Artinya meninggalkan ini tidak menghiraukan mereka, sudah tidak melayani. Tetapi wahjurhum datangnya dari setelah wasbir. Kamu usahakan sabar, setelah itu baru dengan kesabaranmu tinggalkan mereka. Artinya ketika kita mendengarkan ucapan-ucapan tidak enak, tindakan kita pertama itu harus sabar. Setelah itu baru kita tinggalkan mereka. Allah yang mengetahui, sungguh menyedihkan hatimu ucapan-ucapan mereka. Sungguh hatimu menjadi sempit. Sabarlah karena ucapan-ucapan mereka ini. Allah yang memberitahu semua ini kepada Rasulullah, dan Allah ketika membimbing Rasulullah, tetap Rasulullah masih diperintahkan oleh Allah, wahjurhum hajran jamila. Tinggalkan mereka dengan cara yang baik. Allahu Akbar. Ini Islam. Islam itu indah, dan semua yang berkaitan dengan Islam indah, dan harus segala sesuatu yang kita nisbatkan kepada Islam harus indah. Cara kita berdakwah indah, cara menegur indah, hatta Islam saat memberi takzir dan hukuman indah, semuanya harus indah. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah cinta. Islam indah. Karena itu Allah mengatakan wahjurhum hajran jamila. Kamu sabar wahai Rasulullah atas ocehan omongan mereka. Terus tinggalkan mereka, tapi dengan cara yang baik. Para ulama menyebutkan apa artinya hajron jamila. Tinggalkan dengan cara baik, tinggalkan hajron bila adza, tanpa menyakiti mereka, tanpa membalas ungkapan, tanpa melakukan sesuatu yang keji, tinggalkan sudah. Seperti yang kita sampaikan beberapa bulan yang lalu, beberapa minggu yang lalu dalam kajian Ramadan juga, kalau idza khatabahumul jahiluna qalu salama wa idza sami'u lahu a'radu anhu wa qalu lana a'maluna wa lakum a'malukum salamun 'alaikum la nabtaghil jahilin wahjurhum hajran jamila. Kalimat hajran jamila ini kalau kita melihat Al-Qur'an ini membimbing Sayyidil Wujud Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Bukankah beliau bersabda, "Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi." Aku dididik langsung oleh Allah Tuhanku dan sebaik-baik didikan. Allah mendidik Rasulullah dalam Al-Qur'an. Ada wahjurhum hajran jamila. Ada wasbir sabran jamila. Ada fasfahis safhal jamil. Ada 3 yang diperintahkan. Dan semuanya Allah berikan sifat jamil. Di sini wahjurhum hajran jamila. Kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wa alihi, tinggalkan mereka dengan cara yang baik. Terus ayat berikutnya, fasbir sabran jamila. Sabarlah dengan sabar yang baik. Al-Ma'arij ayat 5, surat Al-Ma'arij. Kemudian dalam surat Al-Hijr 85, fasfahis safhal jamil. Maafkan mereka dengan maaf yang baik. Ada sabrun jamil, ada safhun jamil, ada hajrun jamil. Hajrun jamil artinya hajrun bila adza, meninggalkan mereka tanpa menyakiti mereka. Safhun jamil artinya memaafkan mereka tanpa mengukit-ngukit lagi kesalahan mereka, tanpa menyaji mereka. Selesai. Sabrun jamil artinya sabar tanpa mengeluh, cukup pada Allah.
Nabi Yakub 2 kali dalam surat Yusuf. Ketika pertama saudara-saudaranya datang mengatakan Yusuf dimakan oleh serigala, membawa baju bohong darah. Beliau mengatakan fasabrun jamil wallahul musta'an. Sabar. Kedua, ketika mereka kembali mengatakan Benyamin saudaranya juga diambil mencuri, beliau mengulangi fasabrun jamil. Artinya sabar jamil. Sementara Nabi Yakub dalam Al-Quran, dalam surat Yusuf yang sama, Nabi Yakub mengeluh, tapi keluhannya kepada Allah. Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Sabar yang tanpa mengeluh itu artinya sabar tidak mengeluh kepada yang lain, tapi hanya mengeluh kepada Allah. Ada wahjurhum hajran jamila, wasbir sabran jamila, wasfahis safhal jamil. Karena itu dalam segi bahasa Arab, Al-Quran juga menggunakan kalimat memberi maaf, al-af, sama as-safah, sama memberi maaf. Tapi Allah pernah gandengkan fa'fu wasfahu. Berilah maaf wasfahu. Artinya safah ini di atas maaf biasa. Orang bisa memaafkan orang yang salah, tapi masih ingat kesalahannya dulu gini macam. Tapi saya sudah maafkan. Tapi kalau wasfahu, maafkan dan lupakan kesalahannya, selesai tanpa mengingat lagi. Fasfah safhal jamil. Nanti dalam Al-Quran semestinya ada lagi ketika Allah memerintahkan kaum mukminin wasarrihuhunna sarahan jamila. Ketika dalam ayat panjang, ketika terjadi perceraian, kamu menceraikan istrimu karena sesuatu, setelah tasrih itu kamu menceraikan, imsakun bima'ruf atau tasrihun bi ihsan. Kalau sarrihuhunna artinya ceraikan mereka, tapi sirahan jamila, dengan cara bisa tapi dengan cara yang baik. Tetap kamu memberikan haknya, dan jamil itu bukan cuma memberikan hak, tetapi berikan hak dan berikan kelebihan. Amilha bil fadl wa laysa bil adl. Perilakukan dia dengan kelebihan, bukan cuma dengan hak dan adil. Sampai orang yang sudah cerai pun Islam masih mengatakan sarrihuhunna sarahan jamila. Ayat-ayat semacam ini menunjukkan pada kita Islam itu indah dalam semua segi. Karena itu jangan pernah kita melakukan sesuatu atas nama Islam tetapi dengan cara yang keji, karena kita akan menjelekkan nama Islam yang indah itu. Islam indah dalam semuanya. Karena itu pernah kita bicarakan saat kita memperingati hari kelahiran Sayyidil Wujud Muhammad SAW. Ketika Allah pilih nama beliau Ahmad, Muhammad, Mahmud, Hamid, semua berkaitan dengan artinya pujian. Bahwa Rasulullah itu semuanya terpuji. Karena ini Rasul itulah Islam, dia membawa Islam, dan Islam itu Rasulullah. Rasulullah itu namanya semuanya dari kalimat Hamad. Beliau Ahmad, beliau Muhammad, beliau Mahmud, beliau Hamid. Semua terpuji karena apa? Karena semua yang ada pada Sayyidil Wujud Muhammad sallallahu alaihi wasallam semuanya indah dan pasti terpuji indah. Kalau menyampaikan indah, kalau menegur indah, saat memberi indah, terpuji, saat menolak terpuji, semua beliau terpuji. Sampai nanti beliau di akhirat akan dipuji oleh seluruh makhluk Allah. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Ini yang diperintahkan oleh Allah untuk menghadapi semua dengan jamil, tampil jamil. Wasbir ala ma yaqulun, sabarlah atas omongan-omongan yang mereka sampaikan. Setelah sabar, wahjurhum, tinggalkan. Kenapa Allah memerintahkan wahjurhum? Tetapi Allah enggak mengatakan sabarlah dan jawablah dengan lembut, enggak. Dalam hal ini enggak diberi kesempatan. Islam tidak pernah sama sekali memberi celah atau kesempatan orang membalas ejekan dengan ejekan. Lah. Kalau sudah sampai di arena ejekan, salam, kami enggak mampu. Kami nggak mampu untuk melayani ini, nggak berhak untuk melayani. Salam, halas. Wah, dan hampir seluruh anbiya, kalau kita melihat dalam Al-Quran, ketika mereka diejek oleh umatnya, dikatakan apapun, mereka nggak pernah membela diri mereka bahwa saya bukan seperti yang kamu tuduh, nggak ada urusan. Nabi Allah Hud ketika mulai berdakwah, umatnya berkata, inna lanaraka fi safahatin wa inna lanadhunnuka. Kami ini melihat kamu ini dungu, orang safah.
Ini tuduhan yang tidak enak. Seorang nabi berdakwah, menyampaikan argumen, dalil, mukjizat segala macam. Kamu orang bodoh, safah. Bukan cuma kamu safi, tapi kamu punya kebodohan. Artinya kebodohan itu meliputi semua kehidupanmu. Apakah Al-Quran ketika menceritakan, Al-Quran ceritakan Nabi kemudian Hud teriak, dengarkan, saya tidak safi. Saya adalah orang yang waras. Kalian tahu keluarga saya? Tidak. Nabi itu ketika diejek semacam itu cuma mengatakan, ya qaum, laisa bi safahatun, walakinni rasulun min rabbil alamin. Hei umatku, aku enggak punya kebodohan seperti yang kalian tuduhkan. Aku hanyalah utusan Allah. Laisa bi safah, walakinni rasulun min rabbil alamin. Tidak beliau teriak, kalian yang gila, kalian yang bodoh, kalian la. Kalian menuduh saya bodoh, saya ini cuma Rasul Allah, bukan seperti yang kalian sampaikan. Artinya tidak meladeni. Atau seperti ketika Nabi Allah Musa awal dakwah ke istana Fir'aun. Dalam surah Indah ayat, suatu saat kita akan kaji ayat itu. Bagaimana Nabi Musa itu fokus mengenalkan Allah. Mau dipalingkan oleh Fir'aun, tetap Allah. Mau dipalingkan, tetap mengenalkan Allah. Salah satunya ketika Fir'aun mengundang semua orang-orang pembesar dia, para menteri dan semuanya. Musa ini katanya ngaku nabi, siapa dia? Musa mulai mengenalkan Allah. Allah yang memiliki, yang menciptakan kalian. Katanya Fir'aun, lihat-lihat, inna rasulakum alladhi ursila ilaikum la majnun. Perhatikan ini ya, ini yang katanya diutus ini seorang rasul, ini orang gila. Begitu Musa dibilang gila, tetap Musa langsung mengatakan Rabbul masyriqi wal maghribi wa ma bainahuma. Terus ayatnya Allah, dengarkan lagi. Sama sekali Musa tidak menoleh berkaitan dikatakan gila. Enggak, beliau berkata, aku hidup di istana kalian mulai kecil. Memang kalian pernah melihat saya gila? Coba perhatikan, datangkan semua ahli yang bisa melihat apakah saya gila? Enggak ada urusan ini. Tapi karena apa? Para pembawa kebenaran, para penyeru kebenaran yang indah tidak punya waktu dan dilarang oleh Allah untuk masuk dalam hal-hal ejek mengejek dan kata-kata yang keji. Tidak. Argumen kita sampaikan, tapi begitu cacian, begitu ejekan, sampai sini saja. Wahjurhum hajran jamila. Bahkan Al-Quran ini menyebut bahwa ejek mengejek itu adalah perilaku dan perbuatan orang-orang yang dungu saja. Orang yang berakal akan menjauhi ini. Mereka memiliki kata-kata yang indah, argumen yang baik, sesuatu yang bisa diterima oleh akal, itu pembicaraannya. Ya kan? Kalau sampai dia bergurau itu sesuatu yang enak, tetapi ejekan. Karena itu ketika Nabi Allah Musa sallallahu alaihi wa ala nabiyina wa alihi salatu wassalam, Nabi Musa ketika memerintahkan kaumnya untuk menyembelih sapi betina, Al-Quran menceritakan begini. Silakan baca nanti surat Baqarah. Musa berkata, Inna Allah ya'murukum an tadhbahu baqarah. Allah memerintahkan kalian untuk kalian menyembelih lembu atau sapi betina. Qalu atattakhiduna huzwa? Apa kamu mau hazak kita? Apa kamu bergurau dengan kita? Apa mengejek kita? Masa apa urusannya ada orang mati kita disuruh menyembelih sapi? Atattakhiduna huzwa? Ketika mereka berkata atattakhiduna huzwa, apa jawaban Musa dalam Al-Quran? Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Aku berlindung dari Allah untuk menjadi orang-orang bodoh. Artinya ejek mengejek itu adalah perbuatan orang bodoh, dan aku berlepas tangan, aku jauh dari orang-orang yang bodoh dan dungu itu. Jadi Islam indah dalam segala hal. Maka jangan pernah tampil pada Islam yang tidak indah. Jangan pernah mengotori keindahan Islam dengan perilaku kita. Ada orang semangat berdakwah, tapi dengan dakwah yang cara salahnya, merusak nama Islam. Bukan dakwah, itu mengejek Islam. Apapun yang ingin kita nampakkan ke Islam ini harus semuanya indah, kata-katanya indah. Hatta memilih kata-kata. Sering kita ungkapkan ya, ketika Allah memerintahkan Nabi Allah Musa dan Harun untuk pergi ke Fir'aun.
manusia yang paling biadab. Fir'aun yang mengatakan ana rabbukumul a'la. Fir'aun yang membunuh puluhan ribu bayi Bani Israel. Fir'aun semua kekejaman Fir'aun. Tetapi karena Musa dan Harun oleh Allah diperintahkan untuk menyampaikan kebenaran. Kebenaran harus indah. Ketika disuruh nyampaikan di hadapan manusia yang paling biadab ini, tetap pesan Allah, faqula lahu qawlan layyina. Katakan dengan kata-kata yang lembut. Lembut suaranya, lembut isi kata bahasanya, lembut memilih kata-kata yang indah. Semuanya. Kenapa? Karena menyampaikan kebenaran harus dengan kebenaran. Menyampaikan keindahan harus dengan keindahan. Karena itu kan di akhir-akhir ini sering Islam dicoreng dengan perilaku manusia yang menamakan dirinya memperjuangkan Islam, tapi dengan cara yang bukan Islami, sehingga menjatuhkan nama Islam. Akan ditertawakan oleh mereka orang-orang yang di luar kita, di luar agama Islam, karena dengan cara yang tidak indah. Islam indah, segalanya indah. Kan pernah kita sampaikan dalam beberapa pertemuan sebelumnya, apapun yang mereka lakukan dengan kata-kata tidak enak. Nah itu ketika Allah mensifati hambanya kan, hamba-hamba Rahman, wa ibadur Rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Enggak ada waktu kita untuk ini. Kalau masih tanya argumen, masih ayo duduk kita berdiskusi masalah argumen, dalil, kenapa. Tapi kalau sudah sampai ejek, mengejek, menjatuhkan, sampai sini. Anggaplah kamu menang sekali, silahkan. Tapi kami dilarang dalam agama kami, dan Rasul dan A'immatul Azhar melarang kita melayani dalam hal-hal yang keji semacam itu. Kajian hari ini adalah lisan itu sangat-sangat menyakitkan kalau kita keliru menggunakannya. Karena itu Rasulullah disuruh bersabar, dan Allah mengetahui Rasulullah sedih karena ocehan dan ungkapan-ungkapan mereka, dan yadhiqu sadru. Sehingga kita wajib untuk menjaga lisan, apalagi dalam bulan suci semacam ini. Kan Sayyidah Fatimah pernah mengatakan, apa artinya orang puasa tapi nggak menjaga lisannya dan semuanya. Kemudian kita disuruh sabar untuk mendengarkan. Setiap orang melaksanakan kebenaran, menyeru pada kebenaran, pasti akan mendengarkan ocehan-ocehan semacam ini. Kita persiapkan diri untuk sabar. Ketiga, kita bisa sabar itu kalau kita punya tahapan tadi, selalu mengingat zikir Allah, selalu bertawakal kepada Allah, selalu hanya mengharapkan kerelaan Allah dan semuanya, tidak ada urusan yang lain, baru kita akan memiliki kesabaran. Dan yang terakhir, Islam itu indah, maka apapun sikap kita, mau menjawab, jawab dengan indah, mau meninggalkan, tinggalkan dengan indah, mau apapun tetap harus ada label jamil. Fasbir sabran jamila wahjurhum hajran jamila fasfah as-safhal jamil wasarrihuhunna sarahan jamila. Semuanya indah. Mudah-mudahan kita diberi oleh Allah kesempatan untuk tampil indah dengan Islam yang indah ini. Dan setiap kita menyeru untuk Islam, hendaklah kita menyeru dengan cara yang indah. Dan mudah-mudahan setelah kita hatam kitab ini, mudah-mudahan dengan kajian-kajian kita bisa mendapatkan manfaat, dan kita bisa mengamalkan ilmu Al-Quran. Dan kemudian mudah-mudahan sampai kita keluar dari bulan suci ini, tetap kita masih cinta sama Al-Quran, rindu Al-Quran, sehingga tidak ada hari tanpa kita membaca Al-Quran. Wassallallahu ala khairi khalqihi Muhammad wa alihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.